guys, kembali bertemu lagi di channel Film Terus. Gimana guys? Udah mantengin channel ini dan nontonin alur cerita film-film serba baru belum? Kalau belum, ayo ditonton. Kalau udah, pendapat kalian gimana guys? Apakah masih banyak kurangan? Atau kalian punya masukan? Tolong kasih tahu dong lewat kolom komen ya. Gak apa-apa, tulis aja buat bahan pembelajaran kita cuy. Atau kalau kalian punya request film lain yang pengen dibahas alur ceritanya, boleh loh. Ayo komen-komen, ramein channel ini, oke? Nah, video yang lalu kan kita udah bahas alur cerita yang lumayan berat. Kali ini kita bahas alur film yang ringan-ringan tapi tetap enak buat disimak yuk. Kita bahas alur cerita film berjudul Please Don't Save Me. Dirilis pada September 2020, film asal Korea Selatan ini bercerita tentang kehidupan seorang gadis kecil bersama dengan ibunya yang penuh cobaan setelah ditinggal pergi oleh sang ayah yang bunuh diri. Keduanya berpindah kota memulai hidup baru, namun penuh dengan penderitaan, hingga si gadis dan sang ibu mengalami depresi berat. Film ini disutradarai oleh Jung Yoon Kyung serta dibintangi oleh Jo Si Yoon, Choi Ru Won, dan Lee Hui Jong. Bantu selalu channel ini mengudara yuk dengan cara klik tombol like, share video ini sebanyak-banyaknya, kemudian ramein kolom komen yuk. Dan paling ultimate, please bantu subscribe channel ini ya, supaya kita makin semangat konten. Hahaha, asyik. Go, bioskop film terus segera dimulai. Kita awali dengan pengenalan tokoh yuk supaya gigil lah. Yang pertama adalah Sun Yu, seorang gadis yatim yang begitu pandai dan terampil. Ia memiliki hobi membuat karya potongan kertas. Sifatnya pendiam dan begitu tertutup setelah kehilangan ayahnya. Junggu, teman laki-laki Sun Yu. Ia salah satu murid laki-laki terjahil dan banyak tingkah. Namun setelah kehadiran Sun Yu, sikapnya berubah menjadi lebih dewasa dan peduli teman. Ibu Sun Yu, Nahi, perannya lumayan banyak di film. Ia seorang ibu pekerja keras dan begitu protektif terhadap Sun Yu. Nah, kira-kira itu sih yang bakal jadi peran sentralnya. Yuk kita ke alur ceritanya. Sebuah bis melaju di tengah jalan. Di dalamnya ada Sun Yu dan ibunya yang menumpang. Sun Yu terbangun dari tidurnya oleh sebuah notifikasi di HP-nya. Rupanya pesan dari ayah Sun Yu. Ibunya yang sibuk bertelepon dengan seorang peminjam uang diberitahu oleh Sun Yu bahwa ayahnya bergelagat aneh karena mengirim pesan berisi permintaan maaf. Sontak, sang ibu tersentak dan menutup teleponnya. Mereka berada di pinggir danau, menemukan para petugas penyelamat menandu jasad ayah Sun Yu yang tewas karena bunuh diri. Sun Yu dan ibunya, Nahi, tak bisa menyembunyikan kesedihannya yang mendalam setelah kehilangan sosok penting dalam keluarganya. Latar beralih ke sebuah ruang kelas. Nampak Junggu yang bermain jahil kepada teman laki-lakinya. Mereka kemudian duduk rapi setelah gurunya memasuki kelas. Rupanya, Sun Yu pindah ke sekolah tersebut dan akan belajar di kelas yang sama dengan Junggu. Sun Yu memperkenalkan diri dengan malu-malu. Sang guru menawari Sun Yu untuk duduk di samping Junggu. Namun Sun Yu lebih memilih duduk dengan ketua kelasnya yang perempuan. Hari itu saatnya tes matematika. Sejak kedatangan Sun Yu, Junggu seperti tertarik kepadanya dan selalu memperhatikannya. Sun Yu pulang melalui tengah kota, kemudian memasuki sebuah apartemen sederhana. Keluarganya memutuskan pindah ke kota dan tinggal di apartemen tersebut dengan maksud menjauhi bayang-bayang peristiwa bunuh diri ayahnya. Nahi tengah membereskan barang-barang rumah setelah baru saja pindah. Melihat Sun Yu datang, ia menyapa putrinya dan membuatkannya makanan. Nahi begitu protektif terhadap putri satu-satunya tersebut. Di meja makan, Sun Yu menemukan buku prakarya hadiah dari mendiang ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, hari pembagian hasil tes matematika, Sun Yu berhasil mendapatkan nilai sempurna
Sedangkan Junggu diberi nasihat oleh gurunya supaya bisa lebih meningkatkan nilainya. Saat waktu isoma, Sunju menunjukkan karya potongan kertas berupa bunga es kepada teman-teman perempuannya. Teman Sunju kagum dengan keterampilan yang dimiliki Sunju. Kemudian Sunju menceritakan dirinya bisa membuat karya tersebut setelah belajar dari buku pemberian ayahnya. Saking cintanya pada buku tersebut, Sunju menolak meminjamkannya. Haidih, pelit amat. Pulang sekolah, Sunju bertemu dengan ibunya di jalan. Ibunya baru saja diterima bekerja sebagai pelayan rumah makan sederhana. Di perjalanan, mereka mampir di sebuah toko daging. Si pemilik toko kagum dengan kesopanan Sunju dan sekaligus mengelus-elus rambut Sunju. Namun di luar dugaan, ibu Sunju tidak terima putrinya disentuh rambutnya dan menyuruh Sunju supaya tidak pernah datang ke situ lagi. Aduh, namanya mungkin karena orang dari desa dan ibu Sunju yang protektif banget, jadinya malah salah arti. In Kyung, teman Nahi, datang mampir ke apartemen. Ia membawakan makanan pangsit sekaligus ingin menjenguk mereka berdua. Jadi In Kyung ini yang ngutangin Nahi supaya bisa pindah dan sewa apartemen cuy. Jadi dia sebenarnya pengen lagi hutangnya secara halus karena lagi butuh duit buat perawatan ibunya yang sedang sakit. Sunju dan teman di kelas sedang mengikuti pelajaran melukis. Sunju menggambar sebuah danau favoritnya. Saking bagusnya gambarnya, ia mendapat pujian dari gurunya dan menjadi perhatian dari teman-temannya. Saat Sunju ke belakang, murid laki-laki mulai jahil. Mereka menambahkan gambar orang di lukisan Sunju. Saat Sunju kembali, ia melihat Junggu yang ikut-ikutan menggambar. Junggu segera meminta maaf dan menjelaskan maksudnya ingin membantu Sunju menggambarkan gambar manusia. Namun Sunju sudah terlanjur marah, segera merobek dan membuang kertas lukisannya ke tempat sampah. Junggu diam-diam mengambil potongan lukisan Sunju yang sobek dan menyatukannya. Ia bermaksud untuk mengembalikan ke Sunju dan meminta maaf lagi kepadanya. Hari lain di sekolah, Sunju semakin jengkel dengan Junggu lantaran buku paket pelajarannya ada di tangan Junggu. Junggu yang maksud awalnya ingin mengembalikan buku tersebut malah dituduh Sunju sengaja mengambil darinya supaya citranya di mata guru jadi jelek. Sunju meminta Junggu untuk stop mencampuri urusannya karena Junggu tidak tahu apa-apa. Seekor burung mati terkapar dan jadi pusat perhatian murid laki-laki. Junggu mengambilnya bermaksud untuk menjahili teman-teman perempuannya. Ketika ia melihat Sunju berjalan melewatinya, Junggu mengurungkan niatnya seakan tersadar kalau tindakannya terlalu kanak-kanakan. Junggu segera membuangnya di tanah. Sunju kemudian mengambil burung tersebut bermaksud untuk menguburkannya. Junggu tiba-tiba datang dan membantu Sunju menguburkan si burung. Jadi, ini adalah titik balik di mana Junggu jadi dekat dengan Sunju. Ke depan, Junggu bakal jadi orang penting bagi Sunju yang selalu membantunya dan menemaninya. Nenek Sunju tiba-tiba datang ke sekolah untuk menjenguk Sunju. Nenek ini adalah ibu ayah Sunju. Ia bertemu dengan Sunju, namun tiba-tiba Nahi datang dan bilang kepada si mertuanya supaya keluar sekolah dan tidak mengganggu aktivitas belajar Sunju. Namun perdebatan malah terjadi. Rupa-rupanya nenek datang ke sekolah Sunju untuk meminta bagian asuransi kematian ayah Sunju. Mendengar hal tersebut, Nahi marah dan berkata bahwa asuransinya tidak dapat dicairkan. Dari keributan tersebut, seisi kelas Sunju termasuk teman-temannya menjadi tahu kalau ayah Sunju telah mati. Mulai saat itu, Junggu diam-diam memberi perhatian dan bantuan kepada Sunju. Mulai dari mencairkan suasana saat temannya bagi-bagi coklat, mengajak teman-teman sekelas untuk main bom-bomkar bareng Sunju, hingga mengajak Sunju menaiki wahana perahu kura-kura bersama. Bahkan pulangnya, Junggu rela hujan-hujanan dengan memberikan payung miliknya kepada Sunju supaya Sunju bisa pulang. Adegan beralih ke apartemen Nahi. In Kyung datang lagi dan mengobrol bersama mereka berdua. Kali ini, maksud kedatangan In Kyung berbeda. Ia tidak sekedar mampir hanya untuk menjenguk mereka,
melainkan menagih uang yang ia pinjamkan kepada Nahi. Kali ini, In Kyung sudah tidak bisa menahannya karena ibunya sangat butuh biaya untuk berobat. Jika tidak, ibunya bisa mati. Nahi meminta maaf sedalam-dalamnya karena sampai saat itu ia tak bisa mengembalikan pinjaman In Kyung. Ketika In Kyung angkat kaki, Nahi memberikan cincin kawinnya berupa berlian kepada In Kyung. Cincin itu mungkin satu-satunya harta benda yang tersisa yang dimiliki Nahi, guys. Kasihan sekali ya. Pulang sekolah, Sunju mengembalikan payung milik Jungkook. Sunju sekaligus meminjam HP Jungkook untuk menemukan suatu tempat. Ia bermaksud menemui rumah teman ibunya yang pernah pinjam uang ke keluarganya. Jungkook secara sukarela menemani Sunju menaiki bis, menaiki kereta jarak pendek, berjalan bersama, lalu makan es krim bersama. Akhirnya, mereka menemukan rumah teman ibu Sunju. Sunju mampir ke dalamnya. Ternyata teman ibu Sunju mengenali bahwa itu Sunju. Sunju secara tiba-tiba menyuruh teman ibunya untuk mengembalikan uang kepada ibunya. Namun, si teman ibu berdalih sudah mengembalikan uangnya sejak lama. Namun, Sunju tidak mengetahuinya karena ibunya tak pernah cerita. Sunju pulang ke apartemen, menemukan kondisi rumahnya yang berantakan. Ia menyadari bahwa ibunya tidak ada di sana. Sunju mencari ibunya di keramaian dan beruntung mereka berdua masih bisa bertemu. Sementara itu Jungkook dihukum ibunya gara-gara pulang telat dan membandel hanya karena seorang cewek. Menghadeh. Di kelas, saat itu pelajaran tentang cita-cita. Satu persatu maju memaparkan cita-cita mereka. Giliran Jungkook berdiri di depan kelas, ia malah disuruh gurunya untuk bernyanyi karena Jungkook terkenal pandai menyanyi. Sunju tersenyum dan terlihat gembira mendengarkan nyanyian lagu Jungkook. Namun setelahnya, Sunju menyaksikan Jungkook dijauhi oleh teman lelakinya gara-gara Jungkook yang terlalu perhatian kepada Sunju. Hal tersebut membuat Sunju berpikir bahwa dirinya terlalu merugikan Jungkook. Sunju menemukan buku diari ayahnya. Ia melihat isinya. Di saat pelajaran renang usai, kala para murid mulai meninggalkan kolam renang, Sunju justru masuk ke dalam kolam dan menenggelamkan tubuhnya sambil menahan napas. Jungkook yang penasaran mendatangi Sunju dan bertanya apa maksud Sunju melakukan hal tersebut. Sunju marah dan meminta Jungkook menjauhi dirinya. Jungkook berjalan. Di taman ia melihat Sunju yang tengah menulis sesuatu di buku diary ayahnya. Malam hari di apartemen Sunju, keadaan gelap gulita, listrik padam karena Nahi sudah tak bisa membayar listrik. Nahi dan Sunju kemudian berbaring bersama. Mereka bercerita bagaimana Nahi bertemu dengan ayah Sunju. Kemudian Nahi mengajak Sunju untuk berkunjung ke danau tempat ayahnya mati bunuh diri. 2 hari Sunju tidak masuk sekolah. Jungkook selalu mengamati kursi tempat Sunju duduk di kelas. Saat itu, ketika Jungkook akan pulang dari sekolah, Sunju tiba-tiba datang ke sekolah. Ia kemudian mengajak Jungkook mengobrol di luar. Sunju meminta maaf kepada Jungkook bahwa ia tidak bermaksud menjauhi Jungkook dan menyakiti hatinya. Ia kemudian menyerahkan buku prakarya potong kertas serta setangkai bunga matahari kepada Jungkook. Sunju berpamitan berkata bahwa ia dan ibunya akan berekreasi ke danau. Jungkook kemudian ingin mengembalikan lukisan Sunju yang sempat disobek dan dibuang. Namun Sunju berkata untuk membuangnya. Ia menjelaskan bahwa lukisan tersebut merupakan gambar danau favoritnya di dermaga Gangcheon. Sunju kemudian pergi. Jungkook memperhatikan lukisan dan merasakan ada yang tidak beres dengan Sunju yang pamitan. Ia memiliki firasat yang tidak baik tentangnya. Dan yang Jungkook khawatirkan benar. Ia yang sangat was-was berhasil menemukan buku harian ayah Sunju di apartemen yang kini sudah mulai diberes-bereskan. Jungkook yang mencari Sunju hingga apartemen menemukan fakta bahwa keluarga Sunju tidak tinggal lagi di sana. Ia membuka buku harian ayah Sunju dan betapa kagetnya ia ketika menemukan tulisan Sunju tertulis, "Jangan selamatkan aku. Aku merindukan Gangcheon." Ya, maksud Sunju berpamitan dan berekreasi ke danau adalah bahwa Sunju dan ibunya akan melakukan bunuh diri menyusul ayahnya.
Jungkook dengan nekat menaiki taksi menuju ke danau dermaga Gangcheon dengan harapan bisa menghentikan tindakan Sonyu. Singkat cerita, ia juga menelpon guru dan ibunya menceritakan kejadian tersebut. Ibu Jungkook dan kakaknya berusaha menyusul Jungkook yang sudah nekat pergi. Jungkook pada akhirnya menemukan keberadaan Sonyu dan ibunya yang sudah berada persis di tepian danau, berdiri di atas kayu yang reyot, siap untuk terjun. Jungkook membujuk Sonyu untuk kembali dan mengurungkan niat bunuh diri. Namun Nahi malah meyakinkan Sonyu bahwa tidak ada tempat kembali bagi mereka. Saat Jungkook terus berusaha berteriak, tiba-tiba kayu yang dipijak Songyu dan Nahi patah hingga menjatuhkan tubuh mereka berdua. Jungkook ingin masuk ke danau menyelamatkan Songyu. Ibu Jungkook datang tepat waktu dan menarik tubuh Jungkook menjauhi danau. Di dalam air, tubuh Sonyu semakin tenggelam dan kesadarannya semakin hilang. Tiba-tiba, Nahi meraih badan Sonyu, menatap wajahnya, memberikan isyarat bahwa mereka harus survive. Nahi kemudian merangkul putrinya itu dan berenang ke atas permukaan. Film ditutup dengan Jungkook yang mentraktir Sonyu jajan es krim. Kesimpulannya, Sonyu dan ibunya masih hidup. Hore! Dan film pun selesai. Lagi-lagi guys, film Korea emang rajanya bikin mewek. Yang bisa dipetik dari sini adalah kepedulian kepada sesama itu perlu, mengingat kita manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pastinya butuh orang lain. Ingat juga guys, bahwa depresi itu bukan sesuatu yang sepele. Maka jika ada teman atau orang dekat yang mengalaminya, jangan dijauhi, justru kita rangkul supaya bangkit. Yowis, kebanyakan cincong. Thanks for watching ya. Tetap di channel Film Terus.